Fabio Caruana adalah salah satu pecatur kuat yang sulit dikalahkan oleh Daniel Dubov. Hari ini kita akan melihat salah satu game di mana Dubov bisa menang dengan susah payah. Game ini terjadi pada FIDE World Beach Chess Championship 2023. Selamat datang kembali di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Fabio Caruana memulai dengan E4, Dubov menjawab E5, kuda F3, kuda C6, lalu gajah C4, pembukaan Italia. Daniel Dubov memilih untuk mengembangkan kuda F6. Setelah itu D3. Gajah dikembangkan ke petak E7 bersiap rokade. Caruana langsung rokade mengamankan raja. Dubov juga ikut rokade. Selanjutnya, Fabio Caruana menempatkan benteng menguasai lajur E, lalu D6. Dubov akan mengeluarkan gajah. Di posisi ini, Fabio Caruana mendorong A4, memulai serangan melalui sayap menteri dan juga membuka ruang pelarian bagi gajah. Namun Dubov langsung mengadu gajah. Setelah itu gajah makan gajah, pion makan gajah. Sekarang Dubov memiliki lajur F yang setengah terbuka. Fabio Caruana selanjutnya mendorong C3, bersiap untuk mendorong D5 ataupun B4 nantinya. Daniel Dubov merespon dengan A5, bersiap untuk menghadapi serangan pion. Kuda A3, lalu H6, dijawab dengan menteri B3, menekan pion B dan pion E. Di posisi ini, Daniel Dubov memainkan menteri D7. Dia membiarkan Caruana untuk mengambil pion B. Jika menteri makan pion, maka benteng akan menyerang menteri sehingga menteri terjebak. Oleh karena itu, Fabio Caruana tentu saja tidak akan mengambil pion B. Dia memainkan kuda C4, dibalas dengan B6, lalu H3, langkah profilaksis. Kemudian benteng A ke petak D8 dibalas dengan gajah E3 sehingga kedua benteng kini telah terhubung. Di posisi ini Dubov melarikan raja ke petak H8 menghindari tekanan menteri. Kemudian benteng A ke petak D1, lalu menteri mundur ke petak E8. Fabio Caruana selanjutnya menarik mundur kuda ke petak A3, membuka tekanan menteri pada pion E, sehingga menteri kembali ke petak D7. Di posisi ini, Fabio Caruana kembali mengembangkan inisiatif serangan, kuda ke B5. Dubov kemudian memainkan benteng F7 bersiap untuk doubling benteng. Setelah itu, Caruana kembali mengambil inisiatif menyerang. Dia mendorong D4, membiarkan Dubov untuk mengambil pion E. Setelah kuda makan pion, Caruana membuat kesalahan. Dia melakukan kombinasi gajah makan pion. Caruana ingin agar Dubov mengambil gajah dan dia mendapatkan kuda. Selain itu, Caruana juga berharap akan mendapatkan pertahanan hitam yang lebih terbuka. Namun demikian, Dubov memainkan langkah yang lebih baik. D5, melindungi kuda. Oleh karena itu, di posisi ini Caruana menarik mundur gajah kembali ke petak C1. Namun, ini adalah sebuah blunder. Di posisi ini, langkah terbaik adalah kuda makan pion menyerang benteng. Setelah raja makan kuda misalnya E4,
Daniel Dubov akan mendapatkan kembali kudanya yang sudah hilang. Namun demikian, pada game sesungguhnya Daniel Dubov memilih langsung menyusun benteng. Setelah itu, pion makan pion. Kemudian Daniel Dubov membuat blunder. Menteri E8. Hal ini membiarkan kuda makan pion, menyerang menteri dan juga pion E. Dubov membalas dengan menteri C8, menyerang kuda dan menjaga pion. Dan pada posisi ini, Caruana memainkan langkah brilian. Kuda makan pion. Jika menteri makan kuda, maka hal ini akan dibalas dengan benteng makan kuda. Pion makan benteng, tentu saja menteri makan menteri. Setelah pion makan kuda, menteri makan kuda. Pion makan pion, gajah E3. Dan secara material, putih akan unggul jauh lebih banyak. Di game sesungguhnya, Daniel Dubov tentu saja telah memperhitungkan hal itu. Dia tidak berani untuk mengambil kuda. Dubov justru membuat pertukaran pengorbanan. Benteng makan kuda. Kemudian pion makan benteng. Setelah itu, Daniel Dubov merespon dengan kuda makan pion. Kali ini mengancam forking. Di posisi ini, Fabio Caruana mengambil benteng. Hal ini langsung dibalas dengan menteri H3, mengancam skakmat dengan memukul pion F. Namun demikian, kuda G6, skak, sehingga kuda makan kuda terlebih dahulu. Jika sekarang pion F makan kuda, maka kuda H4 mengancam skakmat. Skakmat ini tidak akan bisa dihentikan. Oleh karena itu, di game sesungguhnya Fabio Caruana memakan pion dengan menteri. Setelah kuda ke H4 bermaksud mengancam skakmat, menteri H5 skak terlebih dahulu. Raja lari ke petak G8. Pada posisi ini, langkah terbaik seharusnya adalah benteng D8 skak. Setelah gajah makan benteng, menteri E8 skak. Raja H7, menteri makan kuda skak. Skak ini harus ditutup dengan menteri atau kuda. Jika misalnya raja lari ke petak G8, maka ini adalah ancaman skakmat dalam beberapa langkah ke depan. Dimulai dengan menteri E8 skak. Setelah raja lari kembali ke H7, menteri H5 kembali skak. Raja G8, lalu benteng E8 skakmat. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di tengah tekanan waktu yang luar biasa, Fabio Caruana membuat kesalahan. Dia memakan kuda dengan menteri. Hal ini langsung dibalas dengan gajah makan menteri. Tekanan Dubov sangat berbahaya dan bertubi-tubi. Pion makan kuda, kemudian menteri G4 skak. Raja F1, menteri F3 mengancam skakmat. Tetapi gajah E3 menjaga pion, lalu menteri H1 skak. Setelah raja ke E2, menteri makan pion. Caruana mencoba menyerang menteri dan juga gajah, tetapi menteri C2 skak. Kali ini raja kembali ke F1, lalu Dubov menyerang benteng. Benteng D6, menteri makan pion. Benteng makan pion menyerang menteri, lalu menteri makan pion. Setelah itu benteng ke E2, lalu menteri D3 mempining benteng. Setelah benteng B8 skak, raja H7. Benteng B5 menyerang pion, gajah C3. Setelah benteng H5 skak, raja ke-8. Sampai di sini, Fabio Caruana langsung menyerah. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah game catur blitz
dan dia kalah dalam hal waktu dan juga secara posisi. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.